Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah kami ya Bapa, supaya pada hari komunikasi sedunia, Engkau membuka mata kami, supaya kami semakin akrab mesra, seperti halnya Yesus dengan Engkau ya Bapa. Demikian juga dengan kami, tapi juga kami PK terbuka terhadap realitas di dunia yang sekarang ini. Semoga kata-kata kami berguna bagi orang-orang yang mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, pada tanggal 24 Mei 2020, pada hari komunikasi sedunia, Minggu Paskah yang ke-7, kita diajak untuk memperhatikan dua aspek penting ini. Aspek konten, pesan, isi, dan aspek konteks. Maksudnya apa? Aspek konten itu adalah pemahaman, pengertian, pengetahuan kita tentang sejarah keselamatan itu. Kita harus tahu sejarah keselamatan itu seperti apa. Nah, ketika kita tahu sejarah keselamatan, maka kita wajib diberi mandat untuk mewartakan kepada bangsa-bangsa, kepada orang lain. Itu yang disebut konten. Nah, kontennya apa? Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Aku diutus Bapa kepadaku untuk mengatakan apa yang Bapa katakan kepadaku, kepada dunia. Ya, nah, inilah keselamatan. Maka Yesus bukan hanya mengatakan, bukan hanya ngomong, tapi dia mengalami, menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, yang kedua, Yesus mengatakan, kalau orang percaya kepadaku, maka ia akan mendapat hidup kekal. Karena Bapa mencintai orang yang mencintai aku. Karena Bapa mencintai aku. Dan inilah yang sudah kuwartakan, kata Yesus, yang sudah ku sampaikan. Dan itu dilanjutkan oleh para rasul bersama Bunda Maria. Dan para rasul bersama Bunda Maria itu adalah gereja. Kita gereja, paus, uskup, imam, umat Allah. Gereja bersama-sama mewartakan kabar gembira ini kepada segala bangsa. Dan itu tugas kita bersama. Supaya keselamatan itu diwartakan oleh gereja. Karena gereja adalah satu dengan Kristus. Kristus mengatakan, aku tinggal dalam engkau. Ya. Dan tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja. Jadi tugas gereja lah mewartakan ini kepada segala bangsa. Kepada siapapun juga. Ya. Ini kontennya, isinya, pesannya. Nah, untuk sampai kepada pesan ini kita harus mengalami, merasakan dekat seperti Yesus mengajarkan pada para rasul, bukan hanya omong tapi kedekatan, kemesraan. Seperti Bapa, aku dan Bapa satu, satu Bapa dan aku satu. Nah, untuk itulah maka ada unsur penting dari yang relasi Bapa dan Putra, relasional ini. Bapa, Putra, yaitu Roh Kudus, yang menyatukan, yang menguatkan, yang mengikat, yang membonding gereja ini. Nah, itu konten. Nah, supaya ini diwartakan, Kristus, Bapa, Roh Kudus, dan gereja ini semua menjadi tanda keselamatan. Siapa yang mewartakan? Yaitu gereja, kita semua. Harus memperhatikan konteks. Ya, konteksnya. Nah, konteks dunia sekarang ini ada dua hal. Tanda-tandanya paling tidak ada dua hal. Yaitu sekularisme dan teknologi informasi. Sekularisme ini
begitu kuat karena orang tidak lagi mudah percaya kepada kehadiran Tuhan. Ya. Nampak mungkin di Eropa, mungkin meskipun di sini pun tidak. Orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia lebih percaya pada diri sendiri. Dia menganggap diri sendiri lebih hebat, sombong, kesombongan manusia. Ya. Nilainya adalah dia suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Semua orang sesuai dengan apa yang dia mau. Sekularisme. Ya. Segalanya hanya terbatas di dunia ini, cukup di dunia ini. Mereka tidak percaya akan mau jadi apa nanti. Gua nggak peduli. Nah, itu sekularisme. Jadi percaya kepada diri sendiri, percaya kepada kehebatan, percaya kepada, termasuk di situ materialisme. Benda-benda apa saja yang dapat memuaskan, membahagiakan seseorang. Kebahagiaan itu terbatas kepada apa yang dia alami secara material. Sehingga jiwa yang Tuhan telah berikan itu mengeluh, mengaduh, bahkan mungkin ditekan. Tak terasa. Ya, oleh kesenangan, kenikmatan, oleh sesuatu yang bukan Allah. Maka jangan bicara tentang Allah. Nampak sekali. Konteksnya seperti itu. Jadi sebetulnya hati manusia itu merindu. Karena hati manusia diciptakan oleh Allah. Dan untuk Allah. Dan bersama Allah. Tapi ditekan. Ya. Itu konteks pertama. Yang kedua, yaitu bagaimana untuk sampai kepada dunia orang yang seperti ini, maka dibutuhkan teknologi informasi yang sangat-sangat canggih. Lebih daripada yang dulu. Teknologi digital, ya, media sosial, ya, sangat bagus untuk bisa mewartakan kepada banyak orang. Tapi juga menjadi sangat sulit karena orang menjadi sangat individual. Ya. Maka kita lihat dalam pandemi ini, sangat individual. HP hanya untuk saya bisa menikmati. Di satu sisi bagus, di satu sisi lagi menjadi unsur keterikatan sosial menjadi berkurang. Nah, jadi metode untuk menyampaikan kepada itu sekarang ini dengan metode media-media teknologi informasi yang begitu luar biasa. Di satu sisi bermanfaat, di sisi lain seringkali juga tidak. Ya. Bahkan yang jelek pun muncul di sana, diwartakan. Jadi mewartakan yang hoax, yang kebohongan, penipuan yang dianggap menjadi kebenaran. Nah, disitulah sebetulnya yang konten ini harus juga masuk supaya bisa mengalahkan yang negatif-negatif hoax tersebut. Dan ini menjadi suatu yang urgent, suatu yang mendesak, ya, supaya dunia sungguh-sungguh menjadi dunia yang baik. Ya, orang dididik, dibina, ya, karena bawah sadar orang sudah dicerap sekali. Ya, dengan media sosial yang begitu luar biasa masuk dalam diri orang, maka dengan cara yang sama kita masuk dalam diri mereka, keluar dengan cara ilahi. Maka para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kepekaan terhadap kenyataan realitas manusia yang demikian ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan itu sudah dengan cepat perkembangan teknologi yang begitu cepat, begitu dalam waktu singkat terjadi perubahan-perubahan baru. Ya. Terjadi program-program baru. Dan program-program itu masuk di dalam bawah sadar manusia. Sehingga seringkali orang juga menjadi kering. Ini juga menutup batin manusia untuk tunduk duduk. Karena orang tidak betah untuk duduk lama. Untuk datang kepada Tuhan. Ya. Orang sangat visual. Ya, dan masuk dunia maya. Nah, ketika dunia maya yang tidak kelihatan ini tetapi ada, sebetulnya yang harus menjadi kekuatan kita adalah di mana? Roh Kudus yang tidak kelihatan tetapi sangat powerful. Maka untuk menjembatani dua dunia konten dan konteks, masuk kita ke dalam dunia batin, dunia Roh Kudus, dunia bawah sadar.
Ketika kita masuk ke dalam dunia yang relasi personal yang dalam dengan Tuhan, di dalam batin kita, di dalam semua itu, maka itu akan menjadi sangat powerful. Karena dengan kata-kata sendiri yang bersifat, katakanlah yang ini interior dan eksterior, ini software dan hardware, sangat dibutuhkan yang masuk dalam dunia software. Nah, bagaimana kita masuk dalam dunia software? Dalam tradisi Karmel, kita masuk kepada sesuatu yang kita sebut dengan doa hening. Ya. Dalam doa hening itulah kita masuk dalam relasi personal dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam keterbatasan kerapuhan, tapi juga dalam kekuatan, talenta, bakat-bakat yang Tuhan berikan. Dan itu bisa masuk ke dalam batin manusia, karena roh itulah yang membuka hati manusia. Nah, jadi para saudara, semoga Anda dapat melihat apa yang saya terangkan. Maka minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, kehadiran Roh Kudus. Sudah ada dalam diri kita. Hanya saya mohonkan atau kita mohonkan supaya kita punya gairah untuk mohon rahmat lebih daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin doa novena Roh Kudus, mungkin doa novena litani Roh Kudus, apapun juga bentuknya. Mohon supaya supaya kita semua tidak hanya terpikat terpaku pada kegemilangan duniawi yang lahiriah, yang eksternal, yang karena itu mengikat orang, karena mempesona. Kalau masuk ke dalam tidak cukup mempesona karena berat, maka orang tidak suka diam, tidak suka hening, tidak suka membaca kitab suci karena berat. Tapi ketika kita lebih masuk, buah kedalaman itu akan membawa kekuatan, keselamatan. Karena kita tahu Tuhan dari lubuk hati kita yang terdalam. Semoga mata batin Anda dan kita semua terbuka terhadap kenyataan ini. Mari mohon Roh Kudus. Roh yang telah membangkitkan Yesus dari mati. Dan roh itu sudah ada dalam hatiku. Dan kita hanya menggali, menemukan roh itu berkat permohonan kita dan anugerah Tuhan. Semoga Anda di hari-hari ini mendapatkan penerangan, illumination of Holy Spirit, pencerahan dari Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini, semoga roh mencerahkan pikiran hati banyak orang, membuang segala halangan, segala rintangan, sehingga orang memiliki pengertian, pemahaman, dan kebijaksanaan akan karya keselamatan-Mu. Berkat-Mu atas kami semua. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.